paling harus dipantang itu cuma pisang dan kacang tanah. Itu karena kami merasakan hal yang sama dengan Anda semua. Mimpi buruk, terus sesak, debar-debar, tadi sudah juga kembung, pusing, kelayangan, mata buram, kaki dingin, semua badan itu sudah kebas semua, seperti aliran darah tidak ada, terus sering sendawa. Dari sendawa itu makanya kenapa Anda silahkan buka YouTube kami yang berjudul Pertolongan Pertama Saat Asam Lambung Naik. Kami bisa memberitahukan itu karena kami memang pernah asam lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kali ini kami akan membeberkan kenapa kita bisa mengobati asam lambung. Itu ceritanya akan kami ceritakan semua. Mungkin kami yang paling parah di antara Anda semuanya. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Dan silahkan share juga, like, komentar di YouTube kami. Semoga kita segera diberikan kesembuhan secara total. Dulu kami cerita dari awal saja supaya Anda paham yang sebenarnya. Mungkin Anda tidak akan mengira bahwa kami bisa gemuk seperti ini, seperti sekarang ini. Dulu kami tahun 97 kami sudah memiliki klinik. Pada saat itu banyak sekali pasien-pasien yang ke tempat kami, tapi karena kami baru diajari hanya cara terapinya saja. Kami belum pernah diajari cara mendiagnosa. Akhirnya kami nekat membuat klinik di Bekasi. Dan ada kenangan-kenangan sedikit dulu tahun 97 dan gambarnya juga masih kurang bagus karena memang dulu kami belum ada HP yang sebagus sekarang ini. Gambar masih kecil-kecil ukurannya. Nah, pada saat kami mulai memiliki klinik, kami sering juga ketemu mungkin orang itu juga asam lambung. Keluhannya sama persis yang diceritakan kita semua. Nah, pada saat itu kami juga tidak tahu. Kami tidak bisa mengobati juga. Akhirnya di tahun 2006 kami sempat kena asam lambung. Kami sudah berobat kemana-mana, dapat 2 tahun kami malah tambah kena jantung lemah. Nah, di saat kami mulai kurus, badan mulai lemas, gemetar, mungkin Anda tidak akan percaya kalau kami sempat sampai diusir oleh istri kami. Karena kami tidak sanggup bekerja lagi, kami tidak memiliki uang, semua uang habis untuk berobat. Dan karena kami memang tidak pernah mengeluh kepada siapapun saat sakit, kami hanya selalu mengadu kepada Allah. Walaupun rasa takut yang berlebihan tadi, kami akhirnya pergi juga. Kami pergi ke tempat saudara kami. Di tempat saudara kami pun tidak percaya bahwa kami itu dikira malas, dikira sakit dibuat-buat. Tapi dari situ kami akhirnya hanya kontrak kecil sambil mengharapkan penghasilan dari klinik. Kebetulan klinik kami dulu ada anak buah 7. Kami bisa masih menyambung hidup kami, masih bisa mencari obat-obat yang tepat. Dan kami karena semakin kurus, kulit tinggal tulang dan kulit saja badan. Akhirnya kami memutuskan karena kami yakin bahwa kami tidak akan hidup lagi. Kami yakin kalau kami itu pasti meninggal. Nah, akhirnya kami setiap hari itu hanya bertobat dan pasrah kepada Allah. Kami sadar di sini. Yang selama ini kami takut dengan ambulan, takut dengan orang meninggal, takut keramaian, takut kumpul sama orang, takut ketemu keluarga.
semua itu bisa hilang karena dengan kepasrahan kami. Kami sudah yakin dan kami harus bertemu dengan keluarga. Kami memohon maaf kepada semua keluarga kami. Akhirnya tiap malam kami hanya bertobat, hanya memohon pada Allah agar secepatnya kami diangkat. Diangkat nyawanya oleh Allah. Karena kami sudah tidak sanggup. Pada saat itu kami sudah tidak sanggup. Kami setiap hari, setiap saat hanya bicara sama Allah. Ya Allah, kalau memang kami sudah tidak diizinkan hidup di dunia, tolong kami angkat ya Allah. Dengan syarat kami mohon, jangan siksa kami di akhirat. Karena kami sudah tersiksa di dunia. Ini setiap saat, setiap detik kami selalu bicara dengan Allah dengan kata-kata itu. Semakin dari situ, kami semakin sering berdoa. Kami tidak tahu tiba-tiba ada guru kami, itu telepon kami, dan untuk membantu menangani klinik beliau. Itu di tahun 2010 bulan Januari. Nah, kami ditelepon, akhirnya kami bilang kalau kami sedang sakit. Kamu sakit apa katanya? Saya sedang sakit asam lambung dan jantung. Melangkah 2 langkah pun sudah tidak sanggup. Seperti napas hilang, Bapak, saya bilang gitu. Setelah itu, udah, nanti aku ke sana. Itu guru kami, itu jarang sekali mau mendatangi ke murid-muridnya. Tapi pada saat saya sakit, guru kami rela datang ke tempat kami. Jika bukan Allah yang membimbing guru kami datang, tidak mungkin guru kami datang ke tempat kami. Akhirnya beliau melihat wajah saya. Setelah melihat wajah saya itu, beliau sempat bilang ini penyakit ringan, penyakit sepele. Akhirnya kami ditinggal pulang sama gurunya itu. Selang berapa jam kemudian datang anak buahnya membawakan obat yang sekarang kami tawarkan kepada Anda. Kami minum sehari, 2 hari, sampai 3 hari, ada perkembangan. Kami bisa jalan sampai 10 meter. Terus minum sampai 5 hari, kami sudah bisa jalan 100 meter. Nyari makan kami sudah tidak susah lagi. Dulu nyari makan dalam jarak 10 meter bisa setengah jam kami jalan kaki. Karena setiap 2 langkah kami harus berhenti, atur nafas, nanti bisa melangkah 2 langkah lagi, berhenti lagi, atur nafas, persis seperti orang-orang bego itu. Hanya jadi perhatian orang-orang. Tapi kami terus terang, kami orangnya tegar, kami tidak mau mencari perhatian kepada orang lain. Biarlah Allah yang memperhatikan saya. Semoga sakit-sakit saya itu bisa menggugurkan dosa-dosa saya. Tapi alhamdulillah dalam waktu 20 hari kami minum, kami bisa membantu di klinik beliau. Tapi kami tidak berani untuk menemui pasien-pasien itu. Bahkan kami bilang dengan anak buah guru kami itu, kalau kami bilang pasiennya, kami hanya mengawasi saja dan membantu konsultasi sedikit demi sedikit. Nah, sejak saat itu kami minum obat itu sampai 4 bulan dan kami baru sembuh total. Nah, makanya kenapa kami juga tahu pantangannya yang paling harus dipantang itu cuma pisang dan kacang tanah. Itu karena kami merasakan hal yang sama dengan Anda semua. Mimpi buruk, terus sesak, debar-debar, tadi sudah juga kembung, pusing, kelayangan, mata buram, kaki dingin, semua badan itu sudah kebas semua, seperti aliran darah tidak ada, terus sering sendawa. Dari sendawa itu makanya kenapa Anda silahkan buka YouTube kami yang berjudul Pertolongan Pertama Saat Asam Lambung Naik. Kami bisa memberitahukan itu karena kami memang pernah asam lambung. Dan kami hanya melakukan terapi-terapi yang seperti kami ajarkan di Pertolongan Pertama Saat Asam Lambung Naik. Dan mungkin yang komentar-komentar juga banyak yang merasakan setelah dipijat-pijat di perutnya, diremas-remas perutnya, itu akan tambah sendawa, dan tambah ringan. Karena saat kita masih sendawa-sendawa tadi,
itu karena gas masih banyak yang menumpuk di lambung. Nah, dari segala macam sensasi yang kami rasakan semuanya, itu mungkin makanya disebut 1001 sensasi. Nah, itu sebenarnya kalau kita sudah mengalami semua itu, ternyata itu 5 organ kita, yaitu jantung, lambung, limpa, hati, dan empedu. Ini permasalahannya hanya 1. Tapi yang 4 organ ini ikut menderita dan akhirnya mengeluarkan sensasi. Setiap organ mengeluarkan paling tidak sedikitnya 5 sensasi. Nah, makanya kita rasanya luar biasa, kita tersiksa semua. Nah, semua keluarga juga kami tahu semua tidak akan percaya. Makanya kami bisa membimbing Anda semua. Itu karena kami dulu asam lambungnya sangat parah dan jauh lebih parah daripada Anda semua. Nah, sekarang kami sudah bisa memberikan, karena beliau tahun 2011 beliau meninggal, guru kami itu, dan anak-anaknya juga semua dokter tidak mau memegang ramuan-ramuannya dan ilmunya, dan tinggal kami yang melanjutkan bersama teman kami sekitar ada 28 orang. Itu muridnya dulu beliau, dan paling dekat itu hanya kami, karena kami untuk konsultasi cepat sekali dan kami bisa dapat bimbingan dari beliau terus menerus. Akhirnya kami jadi asisten beliau. Nah, mulai dari situ sekarang obat-obatan kami yang pegang, terus terapi-terapinya, cara diagnosanya kami yang pegang, dan ini tidak akan Anda temukan di Google maupun dari dokter ahli manapun. Anda tidak akan mendapatkan ilmu seperti yang kami miliki. Tapi ilmu kami juga bukan dari kami sendiri yang menemukan, tetapi yang menemukan itu guru kami, atau itu sudah orang-orang nenek moyang kita. Nah, maka dari itu ilmu itu akhirnya karena kami yang mewarisi semuanya dan kami yang akan meneruskan, membuka ilmu-ilmu lama yang sebenarnya ini sangat efektif untuk diagnosa tanpa alat. Makanya banyak sekali orang yang beli obat juga kami berikan buku-buku untuk pembelajaran, atau Anda supaya tahu yang sebenarnya. Karena selama ini kita juga semua kita tidak tahu, banyak sekali di dunia ini yang kena asam lambung, GERD atau anxiety yang divonis itu semua tidak kunjung sembuh. Ini di seluruh dunia, tetapi kita nggak usah khawatir. Semua penyakit pasti ada obatnya asal kita mau berusaha. Kita akan ketemu obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jika ada penyakit tanpa obat, berarti Allah tidak adil pada kita. Allah ini maha adil, dan Allah itu selalu memberikan ilmu yang baru. Saat kita diturunkan penyakit-penyakit baru, kita itu suruh mempelajari penyebabnya apa dan penawarnya apa. Kalau kita rajin mempelajari, kita akan menemukan semuanya itu. Contohnya, Anda sudah melihat diabetes cuman dengan kentang mentah itu bisa sembuh total. Tidak hanya menurunkan. Kedua, kami juga meneliti kerupuk, sirup marjan, dan es batu bisa untuk mengobati batuk yang Anda sulit sembuh. Sudah kami posting semua videonya. Tapi semua ya kami hanya menyampaikan masalah soal percaya dan tidak, yaitu hak Anda. Itu saja. Jadi kami tidak perlu memaksa Anda harus percaya kami. Karena semua ya kita itu manusia, hanya saat kita sedih, saat kita susah, saat kita kena musibah, saat kita kena sakit, kita hanya cuman punya 3 tugas. Pertama berdoa, kedua ikhtiar, dan setelah berdoa dan ikhtiar tadi kita hanya tawakal. Tawakal itu setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, serahkan semua pada Allah. Tapi Allah juga sama, kita berusahanya kok usahanya nggak nyambung, ya tetap nggak masuk. Kita nggak akan berhasil dari itu semua.
kita harus mengetahui setelah penyebabnya apa, terus yang menyebabkan apa gas bisa numpuk, bisa menyerang ke seluruh tubuh apa. Kita setelah pelajari semua, baru kita tentukan obatnya yang bisa untuk mengusir penyakit itu apa. Jadi kadang juga ada bilang orang yakin juga belum tentu. Umpama Anda sakit kepala, Anda yakin minum obat mencret sembuh. Anda yakin, Anda minum obat mencret ya nggak bakal sembuh. Karena keyakinan Anda keliru. Yakin itu kalau masuk akal. Umpama saya sakit kepala, ya saya minum obat sakit kepala, saya yakin sembuh. Tapi kenapa? Banyak obat sakit kepala, contohnya Panadol, Kodrek, Paramek, Oskadon, sakit kepala semua itu. Tapi kenapa orang cocok-cocokan? Padahal Anda yakin satu obat itu bisa. Tapi Anda yakin dengan Paramek sembuh, ternyata nggak sembuh. Akhirnya minum Panadol sembuh. Nah, yakin itu yakin itu tidak terus membuat kita pasti terjadi, tidak. Yakin itu juga harus nyambung. Saya yakin saya akan berusaha supaya sukses. Nah, berusaha dagang ini saya yakin saya kalau dagang begini-begini sukses. Ternyata apa? Bangkrut. Karena level kita atau keahlian kita bukan di dagang. Kalau keahlian kita umpama di tukang batu, kita belajar nyopir ya nabrak-nabrak. Jadi semua itu harus nyambung, baru kita berdoa, ikhtiar, tawakal. Ini lakukan 3 ini. Insya Allah semua ikut sembuh. Karena kesembuhan itu hanya Allah yang memiliki, jadi semua nggak usah terlalu khawatir selama Allah masih ada. Selama Allah masih ada. Dalam artian Allah itu ada di hati kita. Anda pasti disembuhkan. Anda tinggal berdoa, memohon, karena Allah yang maha kaya. Kalau kami bisa bantu paling hanya 1 bulan itu hanya 10 orang kami bisa bantu. Karena kami bukan orang kaya, kami makhluk yang hina juga. Tapi Allah lah yang semua memberikan kemudahan pada kita. Makanya banyaklah berdoa. Waktu yang untuk Anda mengeluh, buang itu waktu untuk Anda mengeluh, untuk berdoa. Insya Allah cepat selesai. Kita juga selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga, semuanya. Nah, cukup sampai di sini dulu supaya tidak kepanjangan videonya. Ya, nanti semoga semua lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit, dan selalu ikuti channel kami supaya Anda selalu mendapat bimbingan-bimbingan dari kami. Salam sehat bersama SJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.